Perayaan udah jumlah yang masuk tuh. Saya udah buka PPDB belum, nggak kelihatan. 43, Pak. Oh masih banyak ya? Kan 60-an ya? Apa enggak? Cuma 47, Pak. 47 ya? Oh ya. Jadi kita masuk ke deret pangkat ya. Deret pangkat. Nah ini bentuk umum deret pangkat. Itu adalah ini. Ini kursornya. Sebentar. Bentar. Oh, ini bentuk umumnya nih ya. Jadi bentuk deret pangkat adalah yang ini ya, bentuk umum deret pangkat. Ini bentuk umum deret pangkat. Jadi sigma ANX pangkat N, ini kalau N-nya jalan dari 0 sampai T hingga jadi A0, A1X, A2X kuadrat, dan seterusnya. Ya. ANX pangkat N, dan seterusnya. Nah ini deret yang lain, ya ANX min B pangkat N. Sama kalau dimasukkan N-nya dari 0 sampai T hingga adalah seperti ini. Nanti ini dikenal dengan nama deret Maclaurin, ya, karena dalam X, sedangkan yang di bawah nanti terkenal dalam dengan nama deret Taylor. Ini deret pangkat, misalkan ini ya. Kalau X pangkat N, seandainya N dijalankan, berarti 1 X kuadrat plus X pangkat 3 sampai X pangkat N, dan seterusnya sampai T. Ya. Gitu pun ini. Ya. Ini kalau dijalankan jadi deret apa yang kemarin kita bahas, deret ganti tanda. Ya. Deret ganti tanda itu min 1 pangkat 0 1, ya kan? Terus pangkat 0 juga ada 1 semuanya, jadi 1, terus pangkat 1 jadi minus X pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Ya, N-nya 2, X pangkat 4 jadinya, terus di bawahnya juga 4, karena pangkatnya genap, jadi sukunya positif, dan seterusnya. Kalau N-nya sama dengan 3, berarti sana X pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Ya. Dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini X min 1 pangkat N dibagi X min 2. Dari N-nya 0 sampai T hingga, sehingga diperoleh deretnya adalah yang ini. Ya. Ini deretnya ini. Ya. Sorry. Ya. Nah, ini Anda lihat. Dari sini kan ada 2 variabel yang belum diketahui. N, X yang ada ya. N dan X. Gitu, ya. N dan X di sini. Jadi kan deret ini bisa saja konvergen, bisa saja divergen, tergantung dari nilai X-nya. Itu nanti akan kita cari. Ya. Jadi di sini dikatakan, pada deret pangkat ini, kalau diperhatikan terdapat 2 variabel, yaitu N dan X. Untuk N nilainya 0 sampai T hingga, sedangkan untuk X dapat dicari dengan uji rasio. Jadi X nanti dapat dicari dengan uji rasio. Untuk mengetahui kekonvergenan dari deret tersebut. Ya. Atau konvergensi dari deret tersebut. Ya, yaitu pada saat R lebih kecil dari 1 nih. Deret yang ini. Ya.
Nah, interval nilai X yang memenuhi konvergensi dari deret AN, X pangkat N, dan ini itu disebut interval konvergensi. Ya. Jadi bentuk interval konvergensi dari deret pangkat ini memiliki ciri khusus, hanya memiliki 3 variasi bentuk untuk masing-masing deret. Ya. Jadi gini, tadi kan saya katakan ini kan X-nya belum diketahui. Ya, X-nya dapat dicari dengan tes rasio, ya. Nah, berarti kan seandainya dapat dengan tes rasio, kan bisa saja deretnya konvergen untuk semua nilai X, kemungkinannya ya. Bisa juga divergen untuk semua nilai X, bisa juga dia konvergen untuk nilai X tertentu. Ya, biasanya disebut interval konvergensi. Jadi interval konvergensi itu adalah nilai-nilai X di mana nilai tersebut menyebabkan deret menjadi konvergen. Itu namanya interval konvergensi. Nah, untuk mengetahuinya memiliki 3 ciri-ciri khusus. Perhatikan di sini. Ya. Nah, untuk interval konvergensi dari deret ini, ya, itu deret konvergen hanya di X sama dengan 0. Jelas deret 0 semuanya berarti kan konvergen semuanya. Ya. Terus, deret konvergen mutlak di X elemen R. Ya pokoknya di konvergen mutlak di X elemen R. R-nya berapa? Real ya. Terus yang ketiga, deret konvergen mutlak pada interval min R sampai R atau ditambah pada ujung-ujung intervalnya. Ngerti nggak? Jadi dia dapat dengan tes rasio diperoleh interval konvergensinya, tapi kan di titik ujungnya belum tentu. Makanya kita cek satu-satu di ujung kiri dan ujung kanan gitu ya. Di ujung interval maksudnya gitu. Ya. Ini kan kalau dimasukkan, ini kan deret ini adalah deret pangkat kan ya? Deret pangkat. Deret apa? Deret geometri kan? A0 ya kan? Terus A1 X tambah lagi A2 X pangkat 2 tambah lagi A3 X pangkat 3. Kan rasionya adalah X di situ. Ya. Jadi X itu bisa nanti di antara min R sampai R. Ya. Maksudnya rasionya itu. Nah, interval konvergensi untuk deret ini itu bisa di B, ya. Karena yang tadi kenapa di 0 bisa aja kan X min 0 pangkat N. Ya. Jadi bisa deret konvergen hanya di B saja atau konvergen semua ya elemen R. Jadi deret konvergen untuk deret konvergen mutlak di X sama dengan X elemen R. Jadi untuk semua nilai X bilangan real. Ya. Bisa juga dia konvergen pada interval tertentu. Ya. Ditambah ujung-ujungnya gitu. Ya, jadi ada 3 kemungkinan sekali lagi untuk deret yang atas ya, deret yang ini yang atas ini. Deret yang ini bisa saja nih ya. Ini enggak X sama 0, ini konvergen untuk semua nilai X atau dia konvergen pada interval min R sampai R karena ini kan deret geometri ya, bisa ya di min R sampai R gitu. Atau untuk fungsi yang ini juga sama ya. Untuk fungsi yang ini juga sama. Yang di bawah ini sama. Ya, untuk deret yang ini sama saja. Bisa saja dia di X sama dengan B. Ya karena ini selisihnya 0, bisa saja untuk semua nilai X pada bilangan real atau di interval tertentu. Intervalnya B min R sampai B plus R. Ditambah ujung-ujungnya maksudnya dicek lagi nanti apakah di ujung sini konvergen atau tidak, ataupun di ujung sini konvergen atau tidak. Gitu. Ya. Sebagai contoh. Tentukan interval konvergensi dari deret ini. Nah, untuk mencari nilai X-nya, ya kita gunakan tes rasio. Nah, jadi kalau tes rasio, AN-nya berapa? Kan gitu ya. Ya. AN-nya berapa di sini?
Jadi AN-nya berapa di sini AN-nya? Kan ditulis di sini AN-nya ya. Saya catat tinggal apa ya di sini? AN AN itu sama dengan X pangkat N dibagi N faktorial. Nah, kalau N plus satunya sama dengan apa? X, N-nya diganti N plus 1. N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial. Gitu ya. Nah, dengan tes rasio, maka diperoleh ini. Tes rasio rumusnya AN plus 1 dibagi AN. Ya. Nah, ini. AN plus 1 kan, ini N plus 1 nih. Ya. Dibagi ini, sama dikali kan. Dibalik. Jadi dapatnya ini. Nah, ini kan dicoret nih. Ini kan coret ya. Dicoret. Ini coret. Jadi apa? Ini N plus 1. Ini gak coret kan? Ini coret. Ini X. Jadi, yang tidak ada kaitannya dengan N, dikeluarkan. Jadi kan di sini harga mutlak X ya. Jadi harga mutlak X, tuh, dikeluarkan dari limit, terus dibagi, ini 1 dibagi N plus 1. Jadi supaya mudah, Anda nanti ini gini aja. Jadi ini ya, ditulisnya gini aja. X, gitu, X, biar mudah. Kuncinya di sini, limit 1 dibagi N plus 1 untuk N menuju hingga. Ya. Nah, jadi tergantung ini. Jadi X kan tidak ada kaitan dengan limit nih, dengan N. Dikeluarkan aja. Jadi kuncinya di sini. Nah, kebetulan limit ini berapa nih hasilnya? Berapa limitnya hasilnya? 0. 0. Berarti kalau limit 0 kan ini dikalikan 0 hasilnya 0 kan? Kesimpulannya apa? Untuk X berapapun kan hasil limitnya 0 kan? Kalau tes rasio hasil limitnya 0 itu konvergen atau divergen? Konvergen. Nah, Konvergen. ya. Jadi berarti kan di sini tidak terpengaruh oleh nilai X kan? Berapapun nilai X tetap aja deret konvergen karena limitnya 0. Sehingga kesimpulannya adalah deret konvergen untuk semua nilai X. Ya. Karena untuk X berapapun dia tetap konvergen. Hasilnya untuk X berapapun limitnya itu kalau dikali limitnya kan 0. Ya nilai X berapapun hasilnya kan 0 kan. Nah kalau rasio hasilnya 0 maka deret konvergen. Sehingga kesimpulannya deret konvergen untuk semua nilai X. Jadi kuncinya tuh di limit ini ya, di limit ini. Makanya Anda keluarkannya biar ini terlepas dari limit biar kelihatan gitu ya. Jadi deret akan konvergen untuk semua nilai X. Ya. Karena dari awal kan saya bilang pada deret pangkat itu ada dua variabel, N dan X. N-nya dari 0 sampai hingga ya. Nah, X-nya itu kan kita nggak tahu, X-nya bilangan real. Ya. Bisa saja X nilai-nilai yang pada X itu kalau digantikan nilai-nilai X digantikan nilai, maka deretnya konvergen untuk semua nilai X. Bisa juga deret divergen untuk semua nilai X. Atau deret konvergen untuk nilai X tertentu gitu. Itu namanya interval konvergensi ya. Nilai-nilai X yang menyebabkan deret menjadi konvergen. Itu namanya interval konvergensi ya. Di sini deret akan konvergen untuk semua nilai X di mana X-nya elemen bilangan real. Ya. Lanjut. Nah, ini ya. Nah, tulis berapa AN-nya di sini? Ya. Apa AN-nya sini ya. AN itu sama dengan N faktorial dikali X pangkat N. Kalau AN plus 1 sama dengan N plus 1 faktorial X pangkat N plus 1. Dengan rasio tes diperoleh ini ya. Jadi AN plus 1-nya ini yang atas dibagi ini kan tuh ya. Nih.
Ini yang AN plus 1, ya N. Sama kayak tadi, ya. Kayak tadi, ini dicoret. Ini hasilnya N plus 1. Sama juga dicoret. Ini dicoret. X. Ya. Jadi hasilnya adalah ini. Tuh, ya. Biar kelihatan ini hasilnya berapa. Ya. Di sini biar kelihatan atau sama dengan di sini adalah X-nya dikeluarkan biar kelihatan gini. Jadi kuncinya limit N plus 1 untuk N menuju hingga, ya, biar jelas. Nah, hasil limitnya berapa nih hasil limitnya nih? Berapa hasil limitnya? Hingga. Ya. Berarti karena hasil limit hingga, ya, X dikalikan hingga, ya tetap hingga kan? Ya. Nah, kalau tes rasio hasil limitnya, ya hasil perubahan limitnya itu hingga, dilihat konvergen atau divergen? Divergen. Ya, divergen, ya. Jadi kesimpulannya untuk X berapapun deret tetap, ya. Jadi untuk X berapapun nilai pasti hingga kan? Karena limitnya hingga. Nah, karena pasti hingga, ya kesimpulannya deret divergen untuk semua nilai X. Karena apa? Ya untuk X berapapun tetap aja nilai limitnya itu hasil rasio tesnya itu hingga. Ya, untuk X berapapun sama aja. Kalau tadi kan untuk X berapapun yang nomor 1 dia limitnya 0 kan? Kenapa? X dikalikan 0 ya 0 sampai kapanpun ya 0 karena hasil limitnya 0. Gitu, ya. Jadi yang pertama tadi deret konvergen untuk semua nilai X, yang ini deret divergen untuk semua nilai X, ya. Dan coba yang nomor 3. Nah ini. Ya, tentukan interval konvergensi dari deret ini, ya. Nah, kita ambil di sini berarti ini kursor. Oh, ini ya. Anda tulis sini AN-nya berapa di atasnya? AN sama dengan berapa? Harga mutlaknya aja ya ambil ya, karena kan rasio tes itu kan nggak berpengaruh. Pakai harga mutlak kan, harga mutlak AN plus 1. Jadi ini harga mutlak ini ya. Itu sama dengan X pangkat N dibagi 3 pangkat N plus 1. Nah, AN plus 1 sini. X pangkat N plus 1 dibagi 3 pangkat N plus 1 ya. Ini N plus 2. Gitu. Dengan rasio tes diperoleh mutlak ya. Ini dicoret. Mana ini? Ini dicoret. 3. Ini dicoret. Ini X. Ya. Nah, ini N plus 1, N plus 2 kan nggak bisa dicoret. Nah, jadi begini. Ya. Atau kalau mau dibuat, tadi saya bilang, nah ini sama dengan biar kelihatan harga mutlak X dibagi 3 limit N plus 1 dibagi N plus 2 untuk N menuju hingga. Nah, jadi limitnya berapa tuh limitnya? 1, Pak. 1. Ya berarti kan di sini harga mutlak X dibagi 3 sama dengan dikali ini kan tetap ya. Jadi harga hasilnya adalah harga mutlak X dibagi salah. Jangan sini dulu deh. Jadi yang ini ke atas ya. Ini kan limitnya ke 1 kan ya. 1 kan limitnya berarti ini sama dengan
ya, ke atas ya. Ini sama dengan apa? Harga mutlak X dibagi 3 gitu ya. Ya kan? Karena limitnya di sini 1, hasilnya 1. Nah, di sini berarti hasil rasio tesnya harga mutlak X dibagi 3. Nah, supaya dia konvergen, berarti harus berapa hasilnya nih? Hasil limitnya, supaya dia konvergen. Kan tadi menggunakan rasio tes, ya. Nah, supaya dia tersebut konvergen, hasil rasio tesnya harus berapa? Kurang dari 3 bukan, Pak? Kenapa kurang dari 3? Yang Antara Hah? minus 1 sama 1, Pak. Kenapa? Antara minus 1 sama 1, Pak. Iya, dia kan R-nya rasio tesnya bukan gitu. Pokoknya gini, kalau menggunakan rasio tes, ya, supaya dia supaya daerah tersebut konvergen, maka hasil limitnya harus Kurang dari harus apa? Iya, Antara 1 dan min 1. bukan, itu spesifik, belum tentu min 1 sampai 1 belum tentu. Jadi harga harga limit hasil rasio tes itu limit AN plus 1 dibagi AN, supaya deret tersebut konvergen, R-nya harus kurang dari 1. apa? Iya, lebih kecil dari 1. Kan kalau lebih besar dari 1, dia Divergen. divergen. Sama dengan 1, Uji gagal. gagal. Jadi supaya dia divergen, maka hasil limit ini supaya divergen harus apa? Lebih kecil dari 1 supaya dia konvergen. Jadi supaya deret ini konvergen, hasil limit ini harus lebih kecil dari 1. Nah, sehingga kita dapat persamaan harga mutlak X bagi 3 lebih kecil dari 1. Nah, maka diperoleh yang ini. Nih. Ya. Maka diperolehlah yang ini. Mana sih kursornya? Nih, ya, nih. Dari hasil yang tadi. Ya kan? Ini berarti 3 kan pindah silang, jadi harga mutlak X lebih kecil dari 3. Jadi untuk sementara ya, interval konvergensinya antara min 3 dan 3 gitu. Paham nggak? Ya. Nah, sekarang kita udah dapat interval sementara, belum diuji atau dites titik ujungnya. Ini kan nggak ada sama dengan kan ya? Karena kan tadi supaya dia konvergen, hasil limitnya harus lebih kecil dari 1. Tidak ada sama dengan. Sehingga diperoleh interval sementaranya min 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3. Nah, di sini kita tes di titik-titik ujungnya. Ya, titik ujungnya. Berarti kalau X-nya sama dengan min 3, masukkan ke deret aslinya. Ya, jadi pada ujung-ujung interval, pengujian dilakukan secara terpisah. Maksudnya, ini, kita cek untuk X min 3, masukkan ke soal tadi. Nih, kalau dia X-nya ganti min 3, berarti kan ini min 3 pangkat N ya. Jadi, bisa aja kan di sini min kali min, bisa kali ini nggak? Boleh ya? Kan sama-sama pangkat N. Jadi 1 ya? Ngerti kan yang saya maksud? Nih, dari persamaan ini, kalau saya ganti X-nya min 3. Nah, di sini nih, ya. Di sini nggak apa-apa dicoret ya. Kalau saya ganti X-nya min 3, kan begini. Ini min 1 pangkat N dikali, kan boleh langsung min 1 pangkat N ya. Gitu ya. Terus, 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N, terus N plus 1. Oh, dimasukkan. Ini kan coret ya? Coret ya? Ini sebenarnya hasil berapa nih? Berapa hasilnya? Min 1 pangkat N kan min 1 pangkat N kan hasilnya 1 kan? 1 nggak? Iya, Pak. 1, Pak. Ya, 1. Jadi hasilnya ini
deret apa? Itu kan ya? Ya tidak? Ya. Ya. Ya tidak? Iya, Pak. Nah, sekarang udah nah deret itu konvergen divergen, dicek. Coba. Divergen bukan, Pak? Hah? Ya, Itu pakai uji apa? Pakai uji apa? Pakai uji apa? Itu karena deret harmonis bukan, Pak? Bukan harmonis itu. Oh, bukan. Harmonisnya seper n. Kan harmonis seper n. Ini kan seper n plus 1. Oh, pakai uji banding ya? Ya, uji banding apa? 1/n. Kalau uji banding seper n. Kalau pakai dibanding seper n, dia lebih besar lebih kecil. Dia lebih besar dari 1/n, Pak. Lebih kecil dari 1/n. Nah, Pakai berarti uji banding limit. iya, pakai uji banding limit. Karena dengan menggunakan seper n, dia nggak berlaku. Kalau ke seper n yang kita bandingkan harus lebih besar. Ternyata lebih kecil kan nggak berlaku. Oleh sebab itu menggunakan uji banding limit. Ya, pasti hasilnya 1 gitu. Jadi dia hasilnya apa nih? Ya kan hasilnya 1, jadi sama-sama ya. Nah, karena pembandingnya itu divergen, maka dia divergen. Ya gitu. Paham nggak ya? Nah, sekarang jadi yang tadi ini deretnya divergen ya. Jadi di titik min 3 dia tidak ada sama dengannya karena di titik min 3 deret tersebut divergen. Nah, sekarang di titik 3. Nah, kalau di titik 3 berarti di sini saya coret di sini ya, nggak apa-apa coret ya. Tadi ini integral deret tetap ya di min 1 pangkat n terus kan diganti 3 pangkat n dibagi 3 pangkat n dikali n plus 1. Ini kan dicoret nih. Gitu kan? Jadi hasilnya berapa? Deret min 1 pangkat n 1 dibagi n plus 1. Gitu kan? Ya. Nah, ini deretnya divergen atau konvergen? Yang tadi apa deretnya apa tadi? Ini kan sama tadi kan, bedanya apa? Hasil kan sama tadi nih, hampir sama. Bedanya apa di sini dengan yang ini? Nih, dengan ini sama yang tadi kan, sama yang ini. Ini kan tadi nih, ya. Ini yang tadi. Nah, sekarang dibandingkan dengan deret yang tadi ini, yang barusan kita peroleh nih. Bedanya itu berganti tanda, Pak. Nah, jadi ini deretnya apa nih? Deret negatif ya, Pak. Bukan deret negatif, kan tadi udah berganti tanda. Kalau yang tadi kan divergen. Ya. Sama divergen juga, Pak. Divergen juga. Kenapa? Ingat, kalau deret berganti tanda, dia akan konvergen apabila apa? Coba. Monotonnya tak naik, Pak. Monoton tak naik. Berarti kan diturun ya? Turun nggak? Yang kedua, limitnya berapa? Limit AN-nya? 0. Nah, limit AN-nya 0 tidak? 0 kan? 0, Pak. Ya, 0. Berarti dia kesimpulannya deretnya apa? Konvergen. Konvergen. Walaupun ini istilahnya konvergennya bersyarat kan? Karena deret positifnya divergen. Jadi di titik 3 dia konvergen bersyarat. Ya walaupun dia bersyarat tetap aja dia konvergen. Sehingga interval konvergensinya adalah nih ya, di min 3 tadi ini dia divergen sehingga nggak ada sama dengan, di titik 3 dia konvergen bersyarat. Ya. Konvergen bersyarat. Jadi walaupun konvergen tetap konvergen kan sehingga ada tanda sama dengan gitu. Ada pertanyaan? Jadi kuncinya di apa tadi kuncinya? Kita untuk mencari tempat konvergensi kuncinya. Nah, kuncinya adalah di nilai apa? Di nilai limit yang ini nih. Kan saya percaya. Yang pertama, nah, ini yang pertama limitnya berapa nih? Hasil limitnya berapa nih yang pertama nih? 0 ya.
kalau hasil limitnya 0, berarti dia konvergen untuk semua nilai X. Ya. Jadi kalau hasil limitnya adalah 0, berarti dia konvergen untuk semua nilai X. Nah, yang kedua. Nah, ini limitnya kan? Ini limitnya. Ternyata limitnya apa nih? Hasilnya berapa tadi? Nih, tak hingga. Jadi kalau hasil limitnya tak hingga, berarti dia divergen untuk semua nilai X. Nah, yang ketiga, hasil limitnya berapa? Tadi nih. Berapa hasil limit ini? Berapa limit ini? Hasil limitnya berapa? 1. Ya kan, kalau 1 kan dikalikan tetap ya. Dikalikan tetap. Jadi X dibagi. Jadi kalau sekali lagi, kalau hasil limitnya 1, dia pasti interval konvergensinya ada. Ya. Kita cari. Tapi kalau hasil limitnya 0, dia konvergen untuk nilai X, hasil limitnya tak hingga, divergen untuk nilai X. Jadi kuncinya, kalau hasil limitnya tidak 0 ataupun tak hingga, pasti dia konvergen pada interval tertentu. Ya, kalau hasil limitnya tidak 0 ataupun tak hingga, dia konvergen pada interval tertentu. Nah, disitulah kita cari. Ya, karena dia harus konvergen, berarti lebih kecil dari 1. Ya, gitu. Nanti tinggal dicari konvergennya itu. Ini yang tadi ya. Nah, sekarang ini coba ini sebelum itu. Ini berapa? Coba Anda cari interval konvergensinya. Dari interval konvergensinya. Jadi AN itu adalah di sini, ingat tuh N-nya dari 1 ya. X pangkat AN-nya adalah di sini AN-nya ya. Terus di sini AN-nya adalah X min 5 pangkat N dibagi N kuadrat. Nah, AN plus 1-nya sama dengan X min 5 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 kuadrat. Nah, itu. Ya. Nah, coba cari interval konvergensinya. Pengen tahu saya. Hasil limitnya berapa? Itu dilihat. Dengan rasio tes. 0 ya, Pak. 1, Pak. Tadi cari 1. 1 apa 0? 1, Pak. 0, Pak. 1. Halo. Uji rasio mutlak. Iya. Hasil limitnya berapa? 1 di sini ya. Karena kan N plus 1 kuadrat sama N kuadrat kan tetap koefisien 1. Nggak mungkin beda kan? Pasti limitnya adalah 1. Sehingga interval konvergensinya adalah ini kan 1 nih. Ya. Sehingga interval konvergensinya harga mutak X min 5 lebih kecil dari 1. Ya. Jadi kan ini sama dengan kan harga mutlak X min 5. Gitu ya. Nah, supaya dia konvergen deretnya harus lebih kecil dari 1. Itu supaya deret terkonvergen, maka hasil limit rasionya itu harus lebih kecil dari 1. Sehingga diperoleh kan X min 5 di antara min 1 dan 1 kan? Atau kalau dikeluarkan, ya, jadi berapa? Min 1 tambah 5, 4. Terus 1 tambah 5, 6. Jadi 4 sampai 6. Ya. Jadi 4 sampai 6. Ini sementara. Ya, sementara. Sekarang diuji kembali. Di titik-titik ujungnya. Bagaimana di 4? Nah, kalau 4, di sini deh. Kalau X sama dengan 4, maka berapa deretnya nih? Jadi apa?
Divergen, Pak. Ini dulu hasilnya, berarti 4 dikurang 5. Min 1 ya? Iya. Pangkat N dibagi N kuadrat. Ini deret apa nih? Deret apa? Ganti tanda, Pak. Ya ganti tanda. Yang N kuadrat deret apa? Harmonis, Pak. Bukan harmonis. Deret apa? Konvergen. Deret P. Deret Deret P kan ya? Deret P kan ya? Kan kalau harmonis Iya, dia Pak. seper N. Di harmonis itu deret P di mana P-nya sama dengan 1. Ini kan 2 kan? Berarti dia deretnya apa? Nah, ini. Konvergen divergen nih. Nah ini. Konvergen. Konvergen ya. Ganti tanda. Deret positif aja dia konvergen, gimana deret ganti tanda, sama aja kan ya. Nah, sekarang untuk X sama dengan, jadi untuk X sama dengan 6, berapa deretnya jadinya tuh? Jadi apa? 1 dibagi N kuadrat kan ya? Gitu. Yang ini konvergen mutlak, karena ini kan dari ganti tanda. Yang ini dari konvergen divergen nih. Konvergen, Pak. Konvergen. Jadi di titik 4 konvergen, di titik 5 konvergen. Sehingga interkeluar kompetensinya adalah ini tuh, ini diuji. Nah, ya, di 4 konvergen, di 6 juga konvergen. Ada pertanyaan? Dari pangkat ini? Jadi kita mencari interval konvergensi. Nah, saya cari nih, Pak. Anda nih. Ini kalau nggak salah soal ujian deh ini. Di sini apa nih? Nah, sementara di sini ya, sementara di sini dulu. Sebelum operasi deret, saya kasih soal dulu. Nomor 1. Deret N kuadrat 3 pangkat N dibagi N plus 1 faktorial. Ini faktorial ya. 2. 2 adalah ini deret X minus 1 pangkat N dibagi 3 pangkat N plus 2 kuadrat 3. Tiga sik 4 pangkat N plus 2 dibagi N plus 3 faktorial. Min 1 N plus 1 N X pangkat N dibagi 2N min 1 faktorial dikali 4 pangkat 2N min 1. Ya. Nomor 5. Nomor 5. Ini soal ujian kayaknya nih. Saya catat nomor 5. Ujian tahun-tahun sebelumnya.
min 1 pangkat n plus 1, 2 n min 1, x min 1 pangkat n dibagi 2n min 1 faktorial. 6 ya, sampai soalnya x plus 2 pangkat 4 x kuadrat dibagi 2 faktorial plus 3 pangkat 4 x pangkat 3 dibagi 3 faktorial plus 3 pangkat 4 4 sorry min 4 ya, x pangkat 4 dibagi nah ya, coba itu dicari ini titik-titik ya, yang deret kayak enggak. Coba dicari nomor 1, 2, 3, 4 ya. Coba saya tunggu 10 menit cari nomor 1 dan 2.
Oh iya, ini untuk nomor 1, itu suruh tentukan apakah konvergen atau divergen, itu aja nomor 1. Kan nggak ada X. Nomor 2, interval konvergensi. Nomor 3, apa? Konvergen atau divergen, hanya itu aja. Ya, Nomor 1 divergen, Pak. ya berapa hasil limitnya? Tai nggak, Pak? Enggak. Yang lainnya gimana? Itu juga yang lainnya. Nomor 1 katanya divergen, hasil limitnya hasilnya tai enggak. Coba yang lainnya. Gimana yang lainnya? Saya konvergen, Pak. Ah, coba ada yang beda. Saya juga konvergen, Pak. Nah, hasil limitnya berapa yang konvergen? 0, Pak. Dapat 0. 0, Pak. Pakai Hah? uji rasio 0, Pak. 0. Iya, Pak. Biasanya 0. Ya, 0. Yang lainnya? Coba lagi. Iya Pak, 0. 0. Ya kan tuh n plus 1 kuadrat, ini n plus 2 kuadrat coret. Ya, 0 ya. Terus nomor 2. Nomor 2. Konvergen jika min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Bagaimana? Taruh nomor 2. Bentar. Saya cari. Kursornya mana? Kursornya. Oh, ini. Nomor 2 berapa? Nomor 2 nih? Nah, sini nomor 2 nih. Oh, sini atas deh. Nomor 2 jawabannya berapa? Nomor 2. Tadi yang udah dapat berapa? Interval konvergensinya? Min 2 kurang dari sama dengan X Min. kurang dari sama dengan 4. Ini. Dia ada sama dengan dua-duanya berarti. Ada Saya ada, Pak. setuju juga? Setuju juga? Nomor 2. Setuju, Pak. Berarti yang lainnya setuju juga? Setuju juga yang lainnya? Sama. Sama? Ya? Benar 2 sampai 4 itu, tapi ada sama dengannya. Min 2, sorry. Setuju yang lainnya nih? Saya nggak ngecek. Saya masih ragu di min 2-nya, Pak. Tapi di 4-nya sudah, Pak. Di min 2-nya. Sama dengan atau enggak? Di min 2. Coba masukkan di min 2 di situ. Masukkan min 2 ya. Min 2 berarti kan di sini min 3 pangkat N. Ya. Iya, Pak. Ya kan? Nah, terus dia kan deret apa itu? Berarti min 1 ya? Iya, deret ganti tanda. Deret ganti tanda kan? Ini kan 3-nya Iya, Pak. dicoret kan ya? Iya, Jadi Pak, deretnya sama dengan min 1 pangkat N dikali seper N plus 2 kuadrat gitu kan? Ya. Iya, Pak. Oh, baik. Ya kan? Jadi dia konvergen nggak? Konvergen, Pak. Konvergen. Ya. Deret positif dari konvergen, apalagi kita ganti tanda gitu. Sekarang nomor 3. Itu hanya menentukan apakah konvergen atau tidak, itu nomor 3. Karena nggak ada X. Jadi kalau ada X berarti cari interval konvergensi. Kalau nggak ada X berarti hanya ngecek apakah deret itu konvergen atau divergen. Jadi yang kita cek konvergensi dari deret tersebut atau kekonvergenan bahasa Inggrisnya ya. Kekonvergenan dari deret tersebut. Nomor 3. Konvergen divergen itu. Konvergen, Pak. konvergen, Pak. Limitnya 0. Iya. 0, Pak. 0 ya? 0, Pak. Iya, Pak. Ya. Kan 4 pangkat N ganti itu kan. Berarti 0 limitnya ya? Dia Iya, Pak. konvergen. Sekarang yang nomor 4. Jam berapa nih?
Lalu gimana nomor 4? Konvergen ya Pak? Nomor 4 hubungan konvergen itu interval konvergensinya berapa nomor 4? Untuk semua nilai X, Pak. Untuk semua nilai X. Iya Pak, Ya, karena 0 nilai juga, Pak. limitnya Limitnya 0. 0. Iya Pak. Ya. Ya. Terus nomor 5. Konvergen juga Pak. Sama, Pak. Untuk semua nilai X. Untuk semua nilai X. Ya, si limitnya 0 juga. Iya, limitnya 0. Yang nomor 6. Nomor 6 nilai limitnya 0 juga bukan, Pak? Tuh. Nomor 6 berapa? Sama? Kalau begitu semua nilai X? Benar Untuk nggak? semua nilai X. Hasil limitnya 0 juga. Limitnya saya 0, Pak. Itu AN-nya rumusnya apa AN-nya sama dengan apa AN-nya? AN-nya N plus 1 pangkat 4 dikali X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. N plus 1 pangkat 4, terus X pangkat N, ya. Plus 1, X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Enggak, AN-nya. AN-nya Iya, Pak. N AN-nya pangkat N N pangkat plus 4. 1. Bukan ini. N AN N plus nya. 1 Pak. Kan dari 0 Pak. deret dari N sama dari Enggak, deretnya. gini. Enggak, mulai dari 0 atau itu enggak masalah kalau misalnya dari 1 gitu kan. Biar mudah. Terserah boleh dari 0 boleh ya. Tapi asli sama aja. Kalau dari 1 boleh aja, dari 1 juga. Boleh dari 2 juga ya boleh. Ya, tergantung ini loh ke apa? Apanya sih? Iya, rumus umumnya itu gitu ya. Keteraturannya. Ya boleh Anda n plus 1 ya boleh aja. Kalau saya makan n boleh aja kan, nggak apa. Biar lebih mudah kan ya. Keterangannya kalau n lebih enak. Jadi x pangkat n pangkat 4 dibagikan faktorial. Nah, kalau n plus 1 di bawah n plus 1, hasilnya berapa coba? N plus 1. X. Ya, limitnya 0 ya. Jadi semuanya konvergen untuk semua nilai X. Ada pertanyaan ini? Nomor 6 jadi dibuat ke bentuk N gitu ya Pak? Dari bentuk. Ya boleh, Anda boleh dari n pangkat 0, n-nya dari 0 boleh, n1 juga boleh, terserah. Yang penting dia benar keteraturannya gitu loh. Ya. Kalau Anda buat 0 ya boleh saja, nggak masalah. Ya. Ini kalau n-nya dari 1, keteraturannya kan mudah, jadi x pangkat n pangkat 4 dibagi n faktorial gitu. Baik Pak. Ya.
Udah ada pertanyaan sebelum saya materi saya tambah lagi? Operasi deret pangkat saya tambah. Ini operasi deret pangkat. Jadi ada 3 nih ya. Operasi aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan substitusi. Kedua, turunan dari deret. Jadi deret ini diturunkan hasilnya. Jadi hasil dari pengurangan deret ini diturunkan. Terus yang ketiga diintegral. Itu ya. Ini kan deret geometri. Deret geometri yang ini. Ini contoh deret pangkat X dengan A. N-nya 1. Nah, ini deret geometri. N-nya 1 ya. Nah, dengan menggunakan rumus jumlah tahingga deret geometri, maka diperoleh ini. Jadi, berdasarkan deret ini, ya, dengan menggunakan rumus jumlah tahingga deret geometri, maka diperoleh kalau 1 dibagi 1 min X, itu dapat dirubah ini menjadi dalam bentuk deret. Jadi, fungsi ini sebenarnya itu ini sebenarnya udah pengembangan deret ya, tapi masih sifatnya khusus ya, belum umum. Jadi kalau 1 dibagi 1 min X itu dinyatakan dalam bentuk deret itu seperti ini. Deret geometri kan? Ya tidak. Ini kan kalau misalkan ini deret geometri ini. Kalau dari sini kita cari SN-nya kan diperolehkan ini kan AN-nya 1 ya kan? Rasionya apa? X itu kan. Maka ini kalau dimasukkan ke rumus SN kan sama dengan ini. Ini deret geometrinya ya. Asalkan dia konvergennya itu dia deret ini akan konvergen dengan harga X-nya antara min 1 sampai 1. Ya. Jadi maksudnya fungsi ini ya dapat dinyatakan dalam bentuk deret ini akan konvergen apabila X-nya antara min 1 dan 1. Kalau X-nya misalnya lebih dari 1 nggak akan konvergen dia nilai X-nya ya. Deretnya ada divergen. Jadi secara umum X bisa diganti dengan U, di mana U adalah fungsi yang menguat X. Jadi disubstitusikan. Jadi kalau 1 dibagi 1 dibagi 1 min X, itu kalau dinyatakan dalam bentuk deret seperti 1X, X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Jadi maksudnya kalau seandainya misalnya ini X kuadrat gitu ya, kan diganti aja. Kalau seper U, U-nya kan begini, jadi 1 U kuadrat. Nah sekarang U-nya diganti X kuadrat, ya udah tinggal diganti X kuadrat. Jadi 1, X pangkat 4, X pangkat 2, X pangkat 4, dan seterusnya. Ya. Ini. Jadi kalau 1 dibagi 1 min U, kan hasilnya begini. Menurut ini ya, menurut yang ini. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah kalau U-nya diganti, misalkan contoh ini. Ya. Nyatakan ini dalam bentuk deret. Ya, tinggal diganti U-nya apa di sini. Ngerti yang saya maksud? Kalau kan dari sini nih, jadi berdasarkan deret geometri ini, ya. Ini kalau dijalankan ini. Nah, karena ini deret geometri kan kita bisa cari jumlahnya kan ya? Ya tidak. Nah, dicari jumlahnya adalah ini gitu. Ya. Jadi ini sama dengan nilai ini. Dengan caranya fungsi ini kalau dikembangkan dalam bentuk deret ini. Nah, deret ini akan konvergen apabila X, harga mutlak X-nya antara harga mutlak X lebih dari 1. Jadi X-nya antara min 1 dan 1. Nah, secara umum bisa dikembangkan harga X diganti dengan U, di mana U adalah fungsi yang menguat X. Nah, kalau seandainya 1 dibagi 1 min U, kan hasilnya begini.
Ya. Nah, kalau seandainya ini gini kan hasilnya. Nah, kalau seandainya begini, 1 gimana? Ini bisa kan UU-nya berapa jadinya? U-nya berapa? Yang harus kita ganti? X, Pak. X. Minus X. Iya, minus. Jadi kan kalau 1 dibagi 1 min U, kan begini. 1 plus X. Berarti U-nya kan bisa diganti apa? Min. Jadi U-nya diganti sama dengan berapa? Min X. Pak, ya min X. Sehingga tinggal ini diganti min X, ini ganti min X, ini ganti min X gitu loh. Itu dengan cara substitusi. Nah, ya kan ini. Ini sama dengan apa tadi? Ya, gini kan? Nah, sama dengan tadi. Nah, jadi 1 min X kuadrat, min X pangkat 3 dan seterusnya. Pasti polanya ini tadi. Ya, benar polanya. Jadi ini akan konvergen. Walaupun kelihatannya kan ini, oh ini kan di apa? Divergen dari ini kan. Ya, tapi kan dengan catatan kalau X sama dengan harga mutlaknya sama lebih dari 1, dia akan konvergen gitu. Dan di luar itu ya pasti divergen. Jadi ini ambil dari sifat-sifat deret tadi, ya. Deret yang tadi kita gitu. Nah, kan begini. Coba nyatakan dalam bentuk deret. Jadi bisa aja kan dirubah. Ini X dikali 1 dibagi 1 plus X kan. Jadi ini operasi sekalian penjumlahan sama substitusi. Jadi kalau X kan boleh saya ditulis. Nih, saya tulis sebentar ya. Bentar di sini. Oh, belum diganti. Aduh. Sorry. Jadi yang ini kan boleh saya ganti ya pada yang ini nih. Boleh ganti apa? X gitu ya, dikali gitu ya. Terus ini kan boleh saya ganti X dikali tadi. Gitu ya. Nah, ini sendiri tadi sama dengan apa? X. Nah, ini sendiri sama dengan apa tadi? Apa tadi? Min 1 ya. Ingat Kak? Nih. Nah, ini kan 1 min X plus X kuadrat. Ya udah tinggal diganti. 1 min X plus X kuadrat min X pangkat 3 dan seterusnya. Gitu. Sehingga berapa hasilnya? Dikalikan aja kan? Gitu. Ya boleh seperti itu. Ini. Sama kan? Gitu. Ya. Ini akan konvergen dengan catatan X-nya antara min 1 dan 1. Nilai X-nya akan konvergen ya. Jadi kita sebenarnya ini mengembangkan fungsi biar bisa dinyatakan dalam bentuk deret. Ini masih artinya bersifat belum umumnya masih patokannya deret geometri. Ya. Contoh selanjutnya. Nah, kalau begini gimana? Anda bisa nggak? Kita kaitkan dengan yang tadi. 1 dibagi 1 min X.
Dijadikan apa nih? Satu per X dikeluarin, Pak. Ini tadi kan ada berapa operasi digabungan tadi operasi ini. Ada operasi tadi apa? Ada operasi aljabar, operasi turunan, operasi integral. Ingat. Ini kan bisa dirubah menjadi apa? Yang ini kan, bentar. Yang ini kan bisa dirubah menjadi apa? 1/1 dikurang X ditambah X per 1 dikurang X ya, Pak? Bukan. Diurai ya, Pak. Lan Iya. plus X min lan 1 min X. Kenapa? Lan Lan 1 apa? plus X kurang lan 1 min X. Iya, ln 1 plus X dikurang ln 1 min X, gitu kan? Ya. Nah, sekarang ln 1 plus X itu apa? Integral dari 1 per 1 X. Iya. Jadi sebenarnya nih ln dari sini ya. Yang ini itu sebenarnya ini nih adalah integral berapa? 1 plus X ya. Dx kan ya? Ya tidak? Iya. Iya, Pak. Nah, yang ini kan dikurang ini integral apa nih? Integral 1 per 1 min X. Tapi kan ada minus nih. Ingat, ini min, bukan plus loh. Jadi Oh, apa? oh, itu Pak. Min integral 1 per 1 min X. Iya, ini jadinya plus ya. Ya tidak? Ya, Ini integral dx dibagi 1 min X gitu kan? Ya. Ya kan? Nah, berarti masing-masing yang ini di deret ini berapa di integral, deret ini berapa di integral gitu loh. Paham nggak? Nih. Itu kan begini. Terus nih. Nah, tadi kan minus, yang itu kan minus integral. Jadi itu di integral kan. Yang ini kan deretnya di ini kan. Jadi ini di integral. Kan deret ini sebenarnya kan kalau diganti tadi sama dengan yang ini. Maka tinggal kita mengintegral deret ini. Hasilnya ini. Jadi yang ini hasilnya adalah yang ini. Terus ln plus 1 kan begini. Sama dengan apa? Ini diganti dengan yang ini. Ya. Jadi integral yang ini dx-nya. Ini sendiri diganti deretnya kan yang ini. Jadi hasil integralnya sama dengan yang ini. Nah, tinggal apa tadi kan? Ini kan ini dikurang yang ini kan. Udah tinggal ini kurang ini. Jadi 2 nih. Ini hilang ya. Ini yang ada kan ya. Berarti kan yang atas kurang bawah ya. Sorry, bawah kurang atas ya. Kan ini ln ini dikurang ln ini. Berarti sama aja kan. Yang ini dikurang yang atas kan. Ini kurang ini jadi apa nih? Plus ya. 2x. Ini kurang ini kan jadi habis. Ini plus. Jadi hasilnya adalah tuh 2x. Ya. Ini kan x min x jadi 2x. Ya. Yang ini min setengah x kuadrat. Min setengah x kuadrat. Kan kali 2. Jadi 2. Nah, ini habis, sorry. Yang ini habis nih. Ini habis kan. Yang ada ini. Min sepertiga x pangkat 3, min x pangkat 3 jadinya positif. Jadi yang pangkat genap itu habis, pangkatnya ganjil jumlah. Sehingga deret ini, sehingga fungsi ini kalau di dalam bentuk deret hasilnya adalah ini. Kembali lagi dengan catatan, supaya dia konvergen,
X-nya harus antara min 1 dan 1. Karena dia asalnya dari deret geometri tadi. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Contoh selanjutnya, sekarang ini. Nah, coba ini diapakan? Diapakan nih? Dijadikan 1 plus X pangkat min 2 bukan? 1 plus X pangkat min 2 gimana? Iya. Jadi dalam bentuk deretnya diapakan nantinya nih? Kaitannya dari dengan deret tadi 1 dibagi 1 min X ya? X-nya min X, Pak. Tidak di min X. 1/1 min dalam kurung min X kuadrat. Gitu ya, Pak. Iya. Nah, ya terus diapakan? Dikuadratkan. Hah? Iya, dikuadratkan. Sama kayak bentuk yang tadi itu, Pak. Kan Yang kalau 1. dikuadratkan agak susah, panjang dikuadratkan itu. Berarti tadi kan 1 plus, kan tadi 1 dibagi 1 plus X sama dengan apa tadi? X. Berarti kan dikuadratkan ini tahingga dikuadratkan kan? Ngerti gak saya maksud? Kan Anda tadi bilangnya deretnya dikalikan ya? Ya boleh saja. Jadi 1 dibagi 1 plus X, deretnya apa? Itu kan dikalikan ya? 1 dibagi deretnya apa? Dikali. Nah sekarang kalau misalnya tadi deret tahingga itu dikali kan agak repot. 1-1 kan ya? Ya tidak? Paham nggak ada yang saya maksud? Ini nih. Untuk deret yang ini, kan jadi ini kan ya? Ya tidak? Nah kalau Anda tadi ini dikuadratkan, berarti ini kuadrat kan ya? Oke? Berarti Anda mengalihkan deret ini yang tahingga dikalikan deret ini. Jadi 1 dikali 1 dikali min X, 1 dikali X kuadrat, 1 dikali X pangkat 3, dan seterusnya. Terus, sekarang suku yang kedua. Min X kali 1, min X kali min X kali X kuadrat, min X pangkat 3, itu kan agak panjang begitu ya. Itu turunannya D per Nah, DX min. Itu. iya, diturunkan. Iya kan? Kalau Anda kalikan agak repot. Jadi yang tadi itu adalah turunan dari ini, turun dari ini. Jadi ini adalah turunan dari yang ini, min. Ya. Jadi nilai ini adalah turun dari yang ini. Nah sekarang ini udah ada kan tadi? Ya. Deretnya udah tadi kan, tadi udah ada. Gitu kan? Jadi minus turunan dari deret ini kan? Tidak, ini berarti diganti deretnya ini terus diturunkan. Hasilnya ini gitu. Dibandingkan Anda tadi dikalikan, kan agak repot dikalikan tadi. Kalau Anda mengalihkan, berarti deret ini dikalikan deret ini kan? Jadi agak panjang. Kalau begini kan simpel. Sebenarnya ini adalah turunan dari yang ini. Min, tapi dikalikan min. Itu. Paham? Halo? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Halo, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, ya. Ada pertanyaan? Untuk saat ini tidak, Pak. Tidak. Yang lainnya? Kalau tidak, cukup sekian ya. Jadi deret Taylor sama Maclaurin hari Rabu aja. Jadi begini. Jadi intinya tadi kita itu merubah fungsi ini ke dalam bentuk deret. Tapi kita acuannya adalah deret geometri yang tadi, ya. Jadi deret geometri yang awal tadi, acuannya itu. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya enggak yang itu, misalkan sinus kan susah. Jadi intinya gini, yang ini dipaksakan
ya yang ini dipaksakan ke dalam bentuk deret. Tadi kan bisa sebenarnya kan, yang tadi ya 1 dibagi 1 min X. Bisa nggak dipaksakan? Bisa. Tapi kalau sinus dipaksakan berdasarkan yang tadi, bisa nggak kalau sinus dipaksakan berdasarkan yang tadi? Susah kan ya? Nah, berarti untuk merubah fungsi menjadi bentuk dalam bentuk deret, nah kita gunakan nanti ini deret Taylor dan deret Maclaurin gitu. Jadi intinya sama-sama mengembangkan fungsi ke dalam bentuk deret. Nah, kalau yang tadi sudah kita bahas, itu acuannya deret geometri. Yang tadi 1 dibagi 1 min X. Itu sama dengan 1 plus X kuadrat, plus X pangkat 3, dan seterusnya. Jadi patokannya itu. Semua yang fungsi tadi yang kita cari bentuk deretnya, acuannya tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsinya nggak ada hubungannya dengan yang tadi, gimana? Misalkan sinus, bisa nggak dikaitkan dengan fungsi yang tadi? Yang 1 dibagi 1 min X. Maksudnya sinus X itu hubungannya dengan 1 dibagi 1 min X ada nggak? Susah kan ya, diapakan supaya jadi sinus, kan nggak mungkin. Ya. Nah, jadi nanti kita kembangkan sinus ke dalam bentuk deret menggunakan ini deret Taylor dan deret Maclaurin. Ya. Rumusnya ada. Nah, ini kita kembangkan fungsi secara umum. Fungsi bagaimanapun bisa dinyatakan dalam bentuk deret ya, dengan menggunakan deret Maclaurin ataupun Taylor. Ya. Nah, kalau yang tadi kita acuannya cuma deret geometri yang tadi 1 dibagi 1 min X. Nah, kalau misalnya pertanyaan saya, tolong kembangkan sinus kuadrat ya, atau sinus X kuadrat dalam bentuk deret. Anda coba-coba kaitan dengan 1 dibagi 1 min X kan susah. Gimana caranya jadi sinus X itu diperoleh dari 1 dibagi 1 min X? Diapakan 1 dibagi 1 min X? Ya susah, nggak bisa. Sampai kapanpun nggak akan bisa. Ya, gitu. Makanya nanti Rabu kita mengembangkan fungsi berdasarkan deret Taylor ataupun deret Maclaurin. Ya. Ini untuk hari Rabu. Oke. Jelas ya? Jelas kan tadi saya sampaikan? Ada Jelas, pertanyaan? Pak. Jelas, Oke. Pak. Kalau sudah, tolong Anda kerjakan PR-PR yang ada di PPT. Ya, kalaupun sudah dibahas tadi, ya. Kalau tadi itu soal-soal yang tadi saya kirim itu soal-soal ujian beberapa tahun yang lalu. Ya, saya kumpulkan gitu. Nah, yang tugas ini Anda cari di bagian belakangnya. Anda kerjakan yang berkaitan dengan pembahasan deret pangkat sama interval konvergensinya. Hanya itu aja. Ya. Oke, cukup sekian. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Jaga kondisi Anda baik-baik. Baik, Pak. Oke, Raihan, Terima saya. kasih. Oke, sampai ketemu hari Rabu ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Saya live ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Itu PP-nya udah ada di emas ya? Udah saya upload Ya. di emas Oh, ya, PPT-nya. Pak. Ya. Pak Edi, Ya, ini kenapa? kan untuk tugas kemarin itu kan kita dari soal latihan soal dari 2 PPT sebelumnya. Iya. Berarti untuk yang deret pangkat ini masih ke tugas baru ya, Pak ya? Iya, di PPT juga, PPT-nya ada di situ. Iya. Ya. Oke. Pokoknya PPT yang kemarin sih nggak usah, pokoknya PPT-nya yang berkaitan dengan deret pangkat. Kan ada apa latihannya itu ada kerjakan. Langsung dikumpulkan ke asistennya aja ya. Oh iya, Pak, nanti saya Oke. Terima kasih ya. Oke, Ya. saya lihat ya. Baik, Pak.
Halo, halo. Oi. Matiin nih Ya, udah lama. bisa matiin dulu.